Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu yang dikatakan berbahagia adalah saya dan saudara-saudara sekalian yang sudah membaca firman Tuhan ini, mau merenungkannya dan terus mau juga untuk melakukannya dalam perjalanan kehidupan beriman kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di awal perenungan ini saya ingin membuat kita berpikir, misalnya kita mengalami suatu keadaan ataupun kita menerima firasat-firasat buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Misalnya ketika saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita sedikit lagi menemui ajalnya atau menemui kematiannya. Tentunya ketika hal itu terjadi dalam kehidupan saudara kita, ya, ketika dia mengalami yang namanya kematian, menemui ajal, pasti kita akan mengingat lagi, ya, hal-hal yang kita sudah lakukan bersama-sama dengan dia, ataupun firasat-firasat buruk yang terjadi sebelum kematian itu terjadi dalam saudara kita. Bisa saja kita katakan begini, aduh, padahal tadi pagi kita baru makan sama-sama, padahal tadi kita baru jalan-jalan sama-sama, ya. Wih, tiba-tiba dengar berita dia sudah meninggal. Seperti terlalu cepat dia pergi dari kehidupan kita. Ataupun Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau dalam kehidupan saudara kita yang mengalami kematian, ada begitu banyak hal baik yang ia lakukan, pasti kita akan menceritakan hal baik itu lagi, ya. Wah, dia terlalu baik itu orang, ya. Dia banyak bantu orang. Pasti kita akan mengulas hal-hal baik yang dilakukan oleh saudara kita yang mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat ilustrasi ini kita bisa melihat bacaan kita juga saat ini, ya. Di mana saat itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Maria, yang memberikan pengurapan kepada Yesus lewat minyak narwastu ini, hal ini dimaknai oleh Yesus sebagai tanda persiapan untuk menghadapi kematian yang akan dialami oleh Yesus, ya. Bahwa Yesus tahu dia akan mati di kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ia menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Dikisahkan dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum Paskah Yesus dan para murid berkumpul kembali dengan keluarga Maria, Marta dan Lazarus pada jamuan makan bersama, ya. Dikatakan dalam bacaan kita, mereka mengadakan perjamuan saat itu bersama-sama dengan Yesus. Ayatnya yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka saat itu mengadakan perjamuan bersama dengan Yesus. Itu sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur Maria dan Marta, sebab saudara mereka ini, yaitu Lazarus, dibangkitkan dari orang mati, ya. Kita pasti sering, kalau kita sering membaca Alkitab, kita sudah membaca kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada ungkapan syukur yang ingin disampaikan oleh Maria dan Marta kepada Yesus, ya, atas segala kebaikan yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan mereka lewat kebangkitan Lazarus ini. Ya, dikatakan dalam bacaan kita, yaitu Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harum, ya, yaitu minyak narwastu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang berbeda kalau kita baca dengan baik-baik firman Tuhan ini. Bahwa Yudas yang ada saat itu melihat hal itu dengan kacamata yang berbeda, ya. Kita bisa melihat Yudas melihat hal itu dengan kacamata yang berbeda, ya. Seolah-olah ini Yudas dia
ada dalam pihak orang miskin. Ya. Padahal sesungguhnya dikatakan dalam bacaan kita, ia adalah seorang pencuri. Ya. Dia tidak memikirkan atau hal yang ia ucapkan itu tidak benar-benar timbul dari dalam hatinya. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat aja yang ke-6 di situ dikatakan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Saat itu Yudas seolah-olah mengatakan, kenapa kau Maria kau gosok itu minyak narwastu di kakinya Tuhan Yesus? Dia bilang. Apa salah itu minyak kau jual, kau kasih orang-orang miskin, dia bilang. Kau jual 300 dinar, baru kau bagi orang-orang miskin. Tetapi Yesus yang ada saat itu mengenal hati Yudas, mengenal pribadi Yudas. Bapak Ibu Saudara-saudara, sama mengajak kita untuk berpikir begini. Misalnya 300 dinar, ya, 300 dinar harga dari minyak narwastu itu. Ayat 5 dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Misalnya 300 dinar dan satu dinar kita beri nilai 150.000 misalnya. Ya, 1 dinar 150.000. Berarti kalau 300 dinar yaitu 45 juta. 300 dinar. Ya. Nah, ini kita berandai-andai. Begitu berharganya minyak narwastu saat itu, ya, begitu mahalnya. Maria berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang dikritik oleh Yudas ini itu adalah suatu kebohongan sebenarnya, ya. Ia sebenarnya tidak memperdulikan orang miskin, ya. Yang ditunjukkannya sebenarnya adalah sikap keserakahan atau kepentingan diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi sorotan kita ketika kematian dan kebangkitan terjadi dalam saudara laki-laki Maria dan Marta ini, ya, tidak membuat Maria untuk berhitung-hitung dengan Tuhan Yesus saat itu. Dia tidak berhitung-hitung. Justru ia bersuka cita dan dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus saat itu. Ya. Minyak narwastu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ketika Maria memberikan pengurapan, Yesus mengartikan itu sebagai persiapan penguburannya. Ayatnya yang ke-7. Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Kita bisa melihat bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa ia sedikit lagi akan mengalami yang namanya kematian. Kalau Bapak Ibu baca sebelum bagian firman Tuhan ini, perikop sebelumnya, di situ ada kesepakatan antara para imam dengan imam kepala, imam Kayafas. Ya. Ayat 48 di situ dikatakan, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ya, kita bisa melihat bahwa para imam saat itu mereka mengalami ketakutan. Ya. Wah, ini Yesus dia hadir, ini dia sudah banyak melakukan mujizat, pasti dia akan geser kita punya posisi. Orang akan banyak mengikuti dia. Ada ketakutan dalam diri mereka sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Tetapi di satu sisi kita harus melihat bahwa ini penggenapan dari janji Allah, bahwa dia harus mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang percaya masa kini? Tentunya kita dipanggil untuk menjadi orang yang seperti apa? Ya, kalau kita melihat bacaan kita, dari dua sikap mana yang menjadi teladan dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menjadi Maria masa kini ataupun Yudas Iskariot masa kini? Ya. Itu pertanyaan bagi kita. Apakah kita mau menunjukkan kasih yang tulus seperti Maria dalam kehidupan kita? Atau kita seolah-olah mau menjadi Yudas
yang sepertinya menunjukkan kasih ya, kepada orang yang berkesusahan. Padahal tidak seperti demikian. Itu pertanyaan bagi kita. Tinggal kita memilih. Apakah saya dan saudara-saudara mau menjadi Maria masa kini ataupun Yudas masa kini. Terlebih di minggu-minggu Prapaskah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Saya mau kita meneladani sikap dari Maria ini. Ya. Saya bagi dalam 3 poin penting dalam kehidupan kita dari sikap Maria ini. Ya. Saya tidak mau terlalu menyoroti kehidupan Yudas, karena saya rasa kita semua tidak mau menjadi Yudas. Atau Bapak Mama ada yang mau menjadi Yudas, sikap seperti Yudas? Tidak ya? Tidak ya? Pasti kita semua ingin mempunyai sikap seperti Maria. Ya. Poin yang pertama yang kita bisa belajar dari sikap Maria yaitu kasih yang murah hati. Ya. Kasih yang murah hati. Demi melayani Yesus dengan sebaik-baiknya, ia begitu tulus untuk mencari kesempatan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Ia memiliki sesuatu yang berharga dalam kehidupannya dan sesuatu yang berharga yang ada dalam dirinya, dan ia memberikan itu demi penghormatan kepada Yesus Kristus. Pelajarannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang benar mengasihi Kristus, mencintai Tuhan lebih dari segala yang ada di dunia ini, pasti kita juga akan rela memberikan yang terbaik bagi kita untuk Tuhan. Ya. Bukan dalam hal ini dalam bentuk material yang saya maksudkan. Ya. Tetapi pemberian diri kita yang sungguh ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau Paulus katakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah persembahkan tubuhmu ini. Itulah ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara-saudara. Kasih yang murah hati itu harus kita tunjukkan terus dalam kehidupan keserahan kita. Ya. Ketika saya dan saudara-saudara menolong orang yang kesusahan, saya sangat bersyukur kalau kita ada dalam pemahaman bahwa kita mampu menolong saudara kita ketika kita ada dalam kekurangan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tidak ada dalam kelimpahan baru kita tolong orang. Tetapi ketika kita ada dalam kekurangan, kita mampu menolong orang. Itu hal yang luar biasa. Dan mungkin hanya segelintir orang yang mampu melakukan hal itu. Ya? Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita juga menolong saudara kita, ya, tidak perlu kita ingin mendapat balasan ya, sebagai respon kebaikan yang kita lakukan. Ya. Sebab sesuatu yang kita berikan dengan tulus hati, sekecil apapun itu, maka pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberkati dan melimpahkan segala sesuatu lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan poin yang kedua bagi kita, yaitu kasih yang rendah hati. Saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria ini tidak hanya mencurahkan minyak narwastu kepada Yesus. Kita bisa melihat saat itu ketika dia meminyaki kaki Yesus, dia menyekanya dengan rambutnya. Menyeka dengan rambutnya. Kita bisa melihat kasih yang rendah hati itu ya. Ketika dia meminyaki kaki Yesus, menyekanya ini kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin dia lap kaki Yesus dengan rambutnya. Itu suatu tindakan yang penuh dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita juga yang ada saat ini sebagai orang-orang percaya, kiranya kita selalu ada dalam sikap kerendahan hati satu dengan yang lain. Sebab ketika kita ada dalam sikap kerendahan hati, tidak mengurangi apapun yang ada dalam diri saya dan saudara-saudara sekalian. Jangan ada kita yang memegahkan diri satu dengan yang lain, atau seperti saya katakan tadi, kita menunggu timbal balik ketika kita melakukan hal yang baik. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, terlebih dalam pelayanan ataupun segala sesuatu yang berbau rohani, ada begitu banyak orang yang memandang itu ya dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Ada begitu banyak orang yang memandang dengan cara yang berbeda. Dia terlalu baik apa? Ya.
dia sok rohani. Pasti ada kalimat-kalimat seperti demikian. Tetapi saudara-saudaraku, pelajaran bagi kita, teruslah melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya, jangan, tidak perlu kita membalas setiap colehan-colehan atau setiap kalimat-kalimat yang seolah membuat hati kita ini tidak tenang. Kita abaikan itu. Kita tetap penuh dengan kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Kita tidak memendam setiap talenta, karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Ya, seperti kata Rasul Paulus, karunia untuk melayani. Karunia untuk menasihati dikatakan. Ya. Karunia untuk mengajar. Tentunya kita semua ada begitu banyak karunia. Jangan kita pendam dalam diri kita. Mari kita nyatakan itu demi kemuliaan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan poin yang ketiga bagi kita. Ada iman yang ditunjukkan oleh Maria saat itu. Kasih yang mempercayai. Ia mempercayai bahwa Tuhan yang ada saat itu, Yesus yang ada saat itu, Dia adalah Mesias yang diurapi sebagai imam dan raja setiap orang percaya. Kita bisa melihat bahwa pengurapan yang terjadi itu menjadi tanda juga bahwa Yesus ini, Dia benar-benar Kristus, Dia benar-benar Mesias, imam dan raja segala orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kiranya dari ketiga poin ini ya menjadi pelajaran bagi kita untuk terus memiliki sikap kepekaan seperti Maria. Kita perlu dengan sungguh-sungguh memahami kasih Allah dalam kehidupan kita, bukan ketika saya dan saudara-saudara berada dalam keadaan baik saja, tetapi dalam keadaan terpuruk sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, kasih itu harus terus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita diberi pilihan. Apakah kita mau menunjukkan kasih seperti Maria, ataupun mau menunjukkan kasih seperti salah satu murid Yesus, yaitu Yudas, kasih yang penuh dengan kebohongan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seperti koin, kalau kita mengamati koin, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya gambar yang ada di depan ataupun uang ini, gambar yang ada di depan, dia berbeda dengan gambar yang ada di belakang. Ya. Saya rasa kita tidak mau menjadi orang seperti koin ini. Ya, paham ya? Koin ini gambar di depan, dia berbeda dengan yang di belakang. Saya rasa kita tidak mau menjadi orang seperti koin ini, ya. Kita berkata begini di depan, tetapi di belakang kita berkata lain. Paham ya? Tetapi jadilah seperti cermin. Tahu cermin, Bapak, Ibu? Tahu ya? Cermin. Kita sering cermin, datang gereja kita cermin. Apa kita su ganteng, kita su cantik atau bagaimana? Ya? Kalau kita lihat cermin, kalau kita senyum begini, dia senyum. Kalau kita heboh, orang sahabat bilang, kita cemberut, dia cemberut. Kalau kita marah, dia marah. Ya, itu jadilah cermin, jadilah orang yang apa adanya. Itu yang kita kasih tunjuk, itu sudah. Ya, begitu ya. Ya. Jikalau kita melakukan kebaikan, kasih yang kita tunjukkan, itu benar-benar hadir dalam diri kita. Bukan ada sesuatu. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, pilihan ada dalam tangan kita. Ya. Entah kita mau menjadi Maria masa kini yang melakukan kebaikan, melayani dengan tulus karena didasari oleh kasih Kristus sebelumnya. Dia melakukan kasih itu karena kasih Kristus terlebih dahulu terjadi dalam kehidupannya. Kita pun saat ini, kita juga sudah menerima kasih Kristus itu. Maka tunjukkanlah kasih itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus akan terus memampukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk terus memahami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat menjalani Minggu Prapaskah yang kelima. Jadilah berkat bagi sesama dan kiranya terus kita meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
dengan kita terus memberikan kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak